Hey brothers and sisters, welcome back to my channel SCK Creator. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama banget saya hadir lagi di sini karena mungkin banyak kesibukan juga. Karena alhamdulillah ada tamu yang luar biasa, tentunya tamu istimewa di sini. Nah, dari penasaran nanti kita kenalin dulu. Mungkin sebagian tahu kenal di sini juga. Dan selamat malam Pak Agus Susanto di Selamat sini malam, ya. ya Kang Nata. Gimana Pak, Alhamdulillah. sehat di sini? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah. Mungkin posisinya udah lama ya kita Iya, udah lama ketemu banget, berapa dan tahun. alhamdulillah juga mungkin dipertemukan lagi ketika dengan posisi Yang di sangat lapangan berbeda mungkin juga. ya, berbeda gitu. Iya. Tapi apa aja sekarang kegiatannya, aktivitas sehari-harinya kan? Iya. Mungkin tentang kegiatan saya pribadi mungkin dari mana dulu nih posisinya terkait Ya, dari ya mungkin kegiatan sehari-hari kan, Oh iya. kesibukan seharinya ini kemana aja atau Oh iya. gimana, aktifnya di Siap. mana mungkin? Iya, mungkin perkenalkan nama saya Agus Susanto. Alamat saya mungkin sekarang di Sukaraja Kulon. Di Sukaraja ya? Ya, Sukaraja Kulon, khususnya di Kecamatan Jatiwangi. Dan mungkin saya sudah sekarang berkeluarga, Kang, gitu Nah, ya. alhamdulillah Keluarga gitu ketemu dah. dulu ya, mungkin udah lama juga posisinya ya, lama dalam arti posisi dari tahun kita mungkin sekolah dulu kan gitu Iya ya, iya iya. ternyata kebetulan ya mungkin beda Kita tingkatan ya gitu ya. beda alum Oh ya. satu alumni cuma beda apa namanya, Gitu, beda periode aja, beda season. periode ya, season gitu mungkin posisinya. Ya mungkin alhamdulillah ya pada intinya salam silaturahmi juga buat Kang Nata sebagai mungkin rekan-rekan SCK Kreator yang alhamdulillah mungkin bisa silaturahmi juga dengan saya sendiri. Tentunya mungkin perkenalan awal ya dengan aktivitas ya mungkin dibilang sangat padat dan tidaknya Iya gitu. benar ya. Iya. Kalau dilihat-lihat sekarang tuh Iya, iya. sudah gak ada waktu Nggak karena ada waktu mungkin ya menyempatkan waktulah ya mungkin untuk silaturahmi juga dan rekan lama juga kita nggak bertemu lah Iya, iya. berapa season berapa tahun Udah lama banget gitu nih. ya, ya. Ya mungkin terkait aktivitas juga tentunya saya di wira swasta Kang, wira Oh swasta gitu ya, di iya iya. bidang pengelola dari usaha genting dan kebetulan alhamdulillah juga mungkin sekarang sedang menggeluti proses bidang ektab ya mungkin dengan bidang ektab itu terkait dari ekonomi kreatif adanya mungkin suatu limbah dari bekas paracetamol dan ada rekanannya tentunya kita dikemas istilahnya secara dalam arti dikemas dalam posisi kursi yang lebih estetik mungkin seperti itu. Oh seperti itu ya. Iya. Jadi Kursi estetik. kursi tung estetik gitu. Tapi sebelum ke sana mungkin saya pengen tahu dong. Ini pengalamannya gimana aja tuh dalam berwirausaha itu kan tentunya banyak nih ilmu-ilmunya yang mesti mungkin jadi motivasi atau edukasi yang lain juga gitu. Awalnya tuh usaha dari mana aja dulu gitu Pak? Kalau awal sih mungkin ya wira swasta kita kan kebetulan istilahnya produksi dari genteng kan ya. Dari genteng ya. Genteng gitu. Mengikuti perkembangan juga mungkin ada kesempatan dan peluang mungkin terkait ya produk gitu produk dari ekstrap sendiri posisinya gitu. Iya iya iya. Dan berarti untuk aktivasi ini juga Pak Agus ini adalah bisa disebut bos genteng juga lah gitu. Jadi tapi sebelum ke sana tuh dari sejak jauh-jauh dulu nih apa sih yang digelutinya sebelum ke usaha tuh? Oh, ke usaha mungkin ya dari pengalaman itu sebelumnya mungkin saya bekerja dengan merintis dalam arti aktivitas ya mandirilah istilahnya pada momen keluar sekolah tentunya saya bergelut ya bekerja di Waterboom Tirta Indah. Waterboom Tirta Indah.
sebagai resepsionis ataupun asisten manajer pada Hmm, tahun 2007 2007, 2008 2008. ya 2008 perjalanan karir gitu Oh, pekerjaan berarti istilahnya. itu bukan wira swasta, objek wisata Iya ya, betul yang objek di wisata iya Sindangwani itu ya? Sindangwangi betul mungkin Oh, gitu ya gitu, mantap. rekan-rekan mungkin udah tahu ataupun udah lupa nggak tahu gitu. Pokoknya orang-orang yang sering, apa namanya, yang renang-renang gitulah, zaman 2007, 2008 lu rame-ramenya di Iya sana gitu betul. ya, gitu. Ya, Pada intinya mungkin kita silaturahmi dan iya iya iya. ya terima kasih juga ke Kang Nathan dan SCK Kreator yang mungkin ya mungkin sudah agendain sebelumnya mungkin ya Ya udah lama udah ketemu udah seminggu ke belakang ya mungkin ke ya. belakang gitu kan. Tentunya emang, aktivitas masing-masing tentunya padat juga dari Iya bagusnya betul juga gitu. siap. Nah, selanjutnya, eee, dari kita tuh, pengen penyampaian edukasi juga dari tentang usaha gitu. Karena memang di sini semua teman-teman dari SCK Kreator juga dan sebelum-sebelumnya, eee, kita mempersembahkan apa sih ilmu buat usaha-usaha gitu. Apa aja yang bisa membuat kita tuh, semangat buat berusaha gitu, Berwirausaha lah intinya. berwirausaha gitu ya. Tentunya juga kalau saya lihat dari media sosial, Pak Agus ini aktif juga di UMKM juga. Berarti, emang harus benar-benar, banyak bercerita gitu. Siap. Ini juga buat, teman-teman bisa, kita promosikan juga karena ini juga terupdate, perdana loh, karena produk kita ini mungkin nanti bisa dilihat ini mungkin dari, produk estetik, Majalengka juga ini. Iya betul. Nah, saya bisa pesan juga loh di sana Iya, gitu. siap. Terus gimana nih pengalaman-pengalaman, selanjutnya nih? Ya mungkin terkait mungkin sekarang membidangi dalam dunia ekraf tentunya Ekraf tuh apa sih ya? ya ekonomi kreatif mungkin dalam arti suatu bidang kerajinan istilahnya kerajinan bahan limbah mungkin yang bisa kita sulap ataupun bisa kita hmm, kemas dengan nilai estetik dan gitu, seperti itu. Nah, bahan Dan limbah itu kan banyak ya? iya iya tidak mesti mungkin limbah tersebut kan bisa kita apa namanya kita kemas terkait mungkin dengan bahannya ada yang dari drum ataupun bahan kayu ataupun istilahnya bambu kan gitu. Iya, pokoknya bahan-bahan yang mungkin mudah didapat atau bisa kita lihat gitu ya, Iya bisa betul dikemas seperti itu. juga. Itu kan juga merupakan apa ya, itu kan berarti produksinya besar gitu ya, Iya betul. bisa jadi bahan, buat lowongan kerja juga buat wilayah, lingkungan gitu ya. Lingkungan sekitar juga Heeh. itu Bisnisnya apa aja sih sekarang sih, Pak? ya Banyak mungkin kayaknya ya nih. banyak sih enggak ya mungkin ya kita tetap mungkin kembali lagi ke terkait mungkin dengan adanya hobi juga gitu ya hobi itu bisa dengan bisnis gitu pada Bisnis. intinya bisnis juga ya, terkait mungkin kita kan produk istilahnya apa produk kursi ini kan bisa ke area-area kafe ataupun kedai Iya barbershop iya dan iya, lain-lain lah mungkin seperti itu ya, bisa pada juga sih. awal mulanya sih mungkin kita nongkrong dulu gitu Iya, di benar. tempat-tempat santainya gitu kan Jadi nongkrong dulu, gitu ini dengan inspirasinya iya terlebih inspirasi gitu seperti ya itu. mungkin seperti Tapi di Majalengka ini udah banyak kali ya, produksi dari estetik ini nih ya, iya, nah ini. alhamdulillah ya udah banyak mungkin ini berdiri kita membidangi ini tuh pada tahun 2020 kan iya 2020, iya iya. 2020 ini dan istilahnya kita pada intinya sih untuk konsep pemberdayaan juga gitu lingkungan sekitar dan itu Mhm. dimanfaatkan dengan anak-anak muda yang ada di sekitar wilayah Sukup mungkin desa lah gitu Oh gitu. lambat laun dan posisinya pada awalnya mungkin teman eh, dari komunitas ataupun sobat UMKM mungkin kan Mhm. kita diajak gabung untuk istilahnya kita menambah
koneksitas ataupun silaturahmi lah sesama kita pelaku UMKM juga untuk wilayah Majalengka. Oh, gitu ya. Ya, tentunya dari awal-awal tongkrongan gitulah. Iya. Dari awal tongkrongan, ketemu teman mungkin apa aja nih gitu. Dari pemikiran, nongkrong di kedai kalau lihat-lihat ada ini bisa jadi inspirasi juga gitu. Siap. Jadi itu, kombinasi sama temen gitu tadinya Iya, ya? betul kombinasi sama teman juga. Ya awalnya mungkin saya juga bisnis kuliner mungkin Kang Nah, gitu. sebelumnya Iya, itu ya. sebelumnya mungkin bisnis kuliner dan sempat istilahnya ada rekan dari Kuningan gitu pada intinya Mas Kang, misalkan untuk pengembangan juga silahkan gitu ya. Mungkin saya garap gitu, lebih Oh, lebih ke iya brand iya tersendiri lah iya. gitu. Produk hasil Eee, dengan karya saya. Bisa mencakup Hasil ke karya. semua wilayah juga Wilayah, gitu ya. iya betul. Ini tuh produknya di mana aja sih? Tuh. Kalau kita sistem dengan penjualan mungkin secara offline juga kan, Mhm. offline dan online. Ya dalam alhamdulillah juga kita udah bermitra dengan eh, mall UMKM yang ada di wilayah 3 Cirebon Mhm khususnya gitu mhm. dan di Bandung. Kita mungkin ada program-program istilahnya dari dinas-dinas terkait ataupun dari dinas perdagangan dan dinas koperasi. Alhamdulillah sangat mensupport mungkin terkait produk ya istilahnya dalam arti home industri pribadi mungkin Oh, iya gitu, iya. seperti itu mungkin. Nah, terus, di marketplace juga ada kan? Iya, di marketplace Itu ini secara online mungkin masuk kan. ke Lazada, Tokopedia, atau Shopee nggak sih? Kalau untuk ke Tokopedia, Shopee mungkin masih dalam proses, Dalam kita lebih prosesnya ya? ke TikTok Shop awalnya Nah, itu, gitu sih. emang sih benar benar zaman sekarang tuh. Iya, iya. TikTok tuh udah mendunia banget gitu. Kalau misalkan, scroll-scroll tiba-tiba ada aja gitu. Emang lebih cepet sih di TikTok itu. Ya mungkin lebih membutuhkan admin banyak Iya kali ya. betul. Untuk profile mungkin, sudah memperkenalkan diri, tentunya kan, seorang pengusaha ini kan, ingin menciptakan sesuatu yang besar juga gitu. Dari kecil ketika kita udah menemukan hal yang benar-benar itu bisa bermanfaat, mungkin pemikirannya ke depannya bisa usaha lagi yang mana, kemana dan gitu ya, Pak, Iya ya. betul, betul. Rencana ke depannya gimana nih untuk masalah, estetik ini nih? Ya mungkin untuk perluasan sendiri alhamdulillah Ya juga. mungkin bisa membuka cabang di mana Iya, gitu kali. mungkin ya secara cabang ataupun adanya galeri galeri sendiri dan alhamdulillah juga kan sudah bermitra gitu kan Oh, iya dengan ya, heeh, bener. UMKM ataupun eh, apa namanya di mall-mall istilahnya untuk bidang ekraf juga gitu tentunya. Mhm mhm. Ekraf itu kan, itu ekraf tuh butuh komunitas apa bener apa ya, kayak UMKM apa gimana sih ekraf tuh? Ekraf itu ada berbentuk juga komunitas dan juga UMKM tentunya kan gitu. Mhm Ya, ya mhm. komunitas juga kan ada pengrajin-pengrajin mungkin ataupun istilahnya home industry yang dikelola tersendiri juga gitu ya istilahnya tetap ada suatu support juga mungkin ya terkait dari pemerintah juga mungkin terkait lisensi perizinan Oh, legalitas iya dan iya iya. lain-lain mungkin tersebut. Iya iya, tentunya ini udah dilisensi nih, bisa dicek juga Iya, tuh. gitu. Alhamdulillah, itu saya tuh pengen banget nih belajar usaha nih, bisa belajar juga nih. Sama-sama belajar juga. Dan juga, untuk saat ini, Pak Agus Susanto ini mungkin punya keinginan tersendiri, nggak tahu atau mungkin ada, dari seorang luar di sana yang ingin memajukan beliau juga, apa ya namanya ya, termotivasi mungkin atau tapi, sebelum-sebelumnya saya juga pernah dengar gitu dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Beliau ini, pernah mencalonkan sebagai calon legislatif di tahun 2019. Betul. Nih 2019 kan, 4 tahun kebelakangan Iya, ya, 4 tahun kebelakang, 5 tahun, beliau pernah mencalonkan diri sebagai calon legislatif dapil 3 juga ya, iya dapil 3. di di apa sih, di Iya, Sindangwangi ya iya, di dulu ya? Sindangwangi yang meliputi tentunya dapil 3 itu kan meliputi dari Kecamatan Sindangwangi, Rajigaluh, Palasa, Leuwi Munding dan Sumberjaya. Nah Itu itu perjalanan
awal. Iya, itu pengalaman kayak dulu tuh gimana tuh? Saya pengen tahu dulu nih, dulu. Ya mungkin tetap ya pada awalnya jenjang karir mungkin kita kan lebih setelah kan bekerja dulunya kan gitu ya kan, Iya, iya. bekerja saya istilahnya kan pada ini apa pengen berkarir tujuannya mah kan gitu ya, tidak terbesit dan mungkin terjun ke dunia politik gitu. Nah, iya. Gitu, ke dunia politik tentunya ya berkat mungkin dorongan dari rekan-rekan komunitas dan alhamdulillah mungkin banyak kita apa namanya lebih enjoy dengan anak muda juga gitu, sering nongkrong Oh, gitu. terbesit dari situ Iya. sih Ya gitu. mungkin lingkungan juga yang Iya ngomong. lingkungan dengan dorongan lingkungan. Apalagi kan posisinya di Sindangwangi itu sendiri kan banyak tuh potensi-potensi wisata. Iya, 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 iya. Hal tersebut tentunya ya termotivasi juga untuk mengembangkan terkait potensi desa yang ada di wilayah khususnya ya Sindangwangi dan sekitarnya. Jadi kalau misalkan kita lihat gitu di Sindangwangi ini banyak banget objek wisata dari awal sampai ujung lu ada berapa bisa hitung gitu ya. Iya, Ya betul mungkin kan. orang-orangnya mungkin bermotivasi buat kerja untuk objek wisata gitu. Bukan lagi wisata kok banyak banget wisata kali ya. Kita di dunia wisata mungkin. Iya, Karena itu orang-orang tuh pengen banyak hiburan kali ya. iya betul. Mungkin orang-orang terlalu banyak pusing. Iya. Banyak pusing ya orang-orang berpikirnya kita usahanya dunia hiburan gitu Iya, kan dunia ya. hiburan gitu. Nah, di Sindangwangi tersendiri tuh kalau Tita ini tuh sejak kapan sih? Kalau Tirta Indah itu semenjak dari Tahun tahun 2007. 2007. Oh, Iya, berarti 2007. awal-awal itu ya. Iya, awal-awal. Perintis Iya, berarti gitu betul. ya. Ya dibilang perintis sih. Perintis ya juga. dengan segi mungkin enggak dalam tahun sekarang kan era digitalisasi kan lebih apa namanya lebih banyak kan gitu tentunya. Dulu kan dalam media promosi juga mungkin kan ya, masih menggunakan Iya, surat nonton kabar gitu, gitu ya, ya. surat kabar lewat radio RRI kan gitu. Iya, iya Istilahnya benar. sekarang dengan perkembangan pesat kan banyak tuh gitu. Iya, ini kan udah besar banget gitu. Perjuangannya gitu. Coba dengan istilahnya apa namanya lebih ke promosi lah gitu. Malahan justru sekarang lebih ramainya ke wisata-wisata alam tentunya kan. Iya, gitu. iya. Wisata alam. Bisa ya, disebutin nggak sih apa aja sih di sana tuh apa terkait mungkin objek wisatanya? untuk wilayah Sindangwangi sih ya sekarang mungkin lagi terfokus di wilayah Curug Cipete tentunya Cipete Oh iya, iya, ataupun Cipete. Cibuer Pas adanya Bukor Leles mungkin terus mungkin sekarang baru yang terbesit khususnya di daerah saya sendiri tentunya di Desa Lengkong Kulon tentunya ada wisata Bukit Koprak namanya kan camp gitu. Bukit Koprak Camp. Iya. Itu apa aja sih di dalamnya itu? Kalau untuk posisi fasilitas tentunya tahap pengembangan kan mungkin pada awalnya juga setelah adanya opening bulan Desember tentunya bertepatan dengan tahun baru sebetulnya kan Kemarin gitu. gitu Ya, ya. kemarin gitu Oh, kan. baru nih. Iya. Tentunya pengen sih untuk Kang Nata lebih ayo kita main ke Oh lokasi iya, iya. gitu. Ini soalnya yang baru-baru biasanya sangat penasaran banget Iya, gitu. betul. Apa aja gitu yang di dalamnya. Dan Sindangwangi itu terkenal sama durennya kali ya, Mas. Iya, betul. Duren itu Kan. sinapel gitu Iya, ya. Doren Sinapel tentunya gitu. Ini ada aset penting sebenarnya di Sindangwangi ini. Duren sinapel ternyata udah mendunia loh, udah keluar. Sinapel tuh. Ada duren-duren juga di sana di Gopak apa? Di Goprak sih ya tetap mungkin ada, tapi ya mungkin kita lebih terfokuskan itu potensi desa ya, desa masing-masing tentunya ya lebih ke desa Ujung Berung lebih banyak apa namanya pohon durian atau pohon durian tentunya gitu kan. Jadi kita coba apa namanya ketika ada suatu objek wisata baru kita kolaborasikan mungkin terkait produk istilahnya apa namanya home industry atau binaan dari PKK bagaimana caranya posisinya untuk bisa kita munculkan di
wisata gitu tentunya kan Oh, gitu. gitu-gitu. Siap, siap. Konsep gagasan ke depan gitu kan. Ya, dan alhamdulillah juga mungkin ke depannya terkait ya binaan-binaan istilahnya untuk di objek wisata Koprak sendiri ya kita selalu kasih motivasi terhadap kelompok-kelompok Darwis tentunya gitu dan Mhm. BUMDes bisa dikembangkan lebih lanjut gitu. Oh, bener itu. Tentunya itu kreatif anak muda di sana gitu. Betul betul. Kembali lagi ke SDM pengelolanya juga kan gitu. Nah, itu kita lagi membutuhkan relasi nih. Siapa aja yang bingung apa di hari libur weekend-weekendnya kemana? Ini ada apa namanya referensi juga di Sinawangi ada bentuknya kedai apa gimana sih? Kalau konsep Tongkrongan gitu ya. iya tongkrongan kedai jadi konsep walaupun tempatnya konsep kafe sebetulnya kafe kedai tapi kan dengan kita melihat posisinya pangsa pasarnya juga kan gitu Iya. ketika anak-anak muda ya istilahnya apa lingkungan sekitar dan wilayah di luar kecamatan Nah, tentunya kan gitu tapi nuansa lebih pegunungan gitu ya. pegunungan Ada jelas bisa seperti itu. lihat. Kalau kalau lihat sekilas tuh, kalau lihat sekilas di IG gitu kan, pemandangan malamnya luar biasa tuh, mantep banget gitu ya. Apalagi kalau misalkan kemarin di tahun baruan ke sana ya mungkin ya sempurna kali ya. Iya betul kan ya mungkin ya bagi Tapi rekan akses juga jalan juga bagus juga ke sana. ya akses jalan tentunya kalau lebih dekat sih dari kawasan Pondok Sapi tentunya ke Mhm. arah ke Telaga Herang kan. Iya, Sebelum iya, Telaga Herang mungkin ada apa namanya patokan lah sini pertigaan gitu ya. tapi coba kita juga ke apa namanya ke rekan-rekan teman-teman Darwis atau dari Bumdes kita Mhm. coba upaya juga sih terkait segi digitalisasi promosi lah istilahnya ataupun Mhm. ada IG ataupun apa lewat Google Map juga Nah, ada seperti Google itu. Map-nya. Kalau lagi penasaran ke sana, IG aja ada tuh. Goprak ya. Iya, Goprak apa sih? Goprak mungkin itu kata orang tua terdahulu tentunya gitu Oh, dengan sejarahnya bukit lah gitu Bukit oh. Goprak namanya Oh, gitu. berarti nama Goprak tuh bukit gitu Iya ya. Bukit Kirain Gopark gitu. Goprak ya, Bukit Goprak itu luar biasa banget. Jadi Pak Agus ini bulan untuk tahun sekarang juga beliau mencalonkan diri dari Partai Gerindra ya. Dari Gerindra ini yang suka-suka gemoy nih biasanya nih. Oke, mungkin bisa diceritain nih gimana sih untuk semangatnya maju lagi gitu ke Partai Gerindra itu. Betul. Ya mungkin perjalanan karir saya kan mengikuti pernah konsultasi politik tentunya tahun 2019 Hmm. pada intinya mungkin dengan walaupun perjuangan kita hanya sebagai sifatnya manusia berencana dan Allah yang mungkin memberikan takdir yang terbaik mungkin gitu walaupun belum dikasih kesempatan gitu Hmm. kenapa mungkin sekarang saya ikut maju juga sekarang ya pada intinya mungkin saya juga kan pada awalnya dalam internal kita partai politik tentunya saya di kontak kan gitu Hmm. dulu kan saya posisinya dari 3 suara terbanyak tentunya dan Hmm. alhamdulillah juga sekarang lagi dalam proses ada pergantian mungkin kan gitu pergantian Hmm. antar waktu dengan sisa masa jabatan yang sangat singkat tentunya Hmm. ya otomatis mungkin dengan sidang dari mahkamah partai ya harus kita ingat lagi Iya, iya, iya. sih lebih ke tadinya kan lebih ke fokus juga gitu fokus ke bidang usaha sih gitu ya tapi tetap kita mungkin upaya menempatkan posisi lah gitu Oke, oke, posisi oke. Nah, tentunya ini mungkin pernah dialamin suka dukanya dulu seperti apa gitu ya. Nah, untuk sekarang ini kan luar biasa nih. Kalau dilihat spanduk kan, uh, banyak banget nih, Bang. iya betul kan ya perjalanannya gitu seperti istilahnya mungkin ya suka dukanya tetap kembali lagi ke istilahnya apa dengan keinginan pribadi ataupun dorongan tentunya ya harus dipersiapkan tentunya kan harus lebih matang Mhm. lah istilahnya Mhm. apalagi namanya juga demokrasi dengan biaya politik yang mungkin sangat tinggi sekarang kan gitu kan ya Mhm. istilahnya tentunya harus lebih apa namanya ya
lebih inovasi dan kreatif dalam hal istilahnya kita memberikan edukasi terhadap masyarakat juga kan gitu Oke. terkait eh, sebagai calon anggota legislatif ke depan dan mempunyai integritas posisi apa sih gitu kan motivasi tersendirinya kan gitu. Iya. Jangan hanya sebagai punya jabatan sebagai status sosial saja kan gitu. Iya, benar, benar. Iya, saya juga gini ya Pak ya. Saya juga kan masyarakat juga kan Iya gitu. betul betul pasti kan Mewakili warga juga. punya penilaian tersendiri kan Iya. gitu kan. Ya, kebanyakan gitu kalau kita ngobrol-ngobrol bahasa di wilayah atau bahasa daerah gitu ya. Ada aja kan yang ngobrol nyeletuk-nyeletuk. Nih, siapapun yang kita wakilkan, siapapun yang kita presiden kita, apa sih pengaruhnya buat kita gitu. Tetap aja kita kerja kayak gini, sama aja kayak gini gitu. Nah, barangkali gitu tuh ada bentuk perubahan atau penataan yang baru gitu. Mungkin ada ide-ide yang lebih rasional zaman sekarang tuh. Apa sih tujuannya gitu, kemana arahnya gitu, kenapa sampai oh saya bisa loh gitu, saya bisa loh misalkan menjadi wakil rakyat di sini di daerah ini tuh, apa yang membuat Pak Agus itu bisa maju ke arah situ? Ya mungkin terkait istilahnya terkait apa namanya motivasi lingkungan tentunya ya istilahnya motivasi untuk mengikuti sebagai calon legislatif tentunya kembali lagi mungkin dengan track record tersendiri ataupun istilahnya kapasitas dan kapabilitas tentunya dengan kemampuan istilahnya kita sebagai menduduki istilahnya apa namanya posisi sebagai wakil rakyat ke depan tentunya harus bisa memposisikan dan aspirasi yang sesuai dengan isu dan kondisi yang real di masyarakat. Kadang-kadang tuh tiap calon juga kan punya apa ya standarnya sendiri lah. Ya contohnya dari yang lain tuh apa tuh mungkin ke buruh, memperjuangkan buruh, yang lainnya, betul, atau yang lain ke pertanian, perjuangan pertanian gitu. Nah untuk Pak Agus sendiri apa sih yang mau di apa condongkan gitu tuh? Ya mungkin ketika posisi kita apa namanya sudah menduduki atau suatu pekerjaan mungkin yang mandat dari masyarakat tentunya kan kita cukup sebenarnya pembahasannya itu lebih dalam sih Kang gitu. Lebih dalam kenapa? Karena ketika sudah mandat tentunya nanti ada yang disebut dengan AKD tentunya alat kelengkapan dewan gitu kan. Alat kelengkapan dewan. Terus mungkin dengan apa namanya? Posisi kita sebagai sesuai dengan basic dan rekomendasi mungkin dari internal tersendiri diposisikan kan itu dibagi beberapa fase tentunya kan fase dari komisi 1, komisi 2, komisi 3 dan 4 dan gitu. Mungkin kedepannya walaupun saya istilahnya dengan singkat dalam hal ini kita coba ke depan terkait mungkin apa namanya inovasi tersendiri lah gitu. Jadi setidaknya dengan formal kita sebagai fungsi dari anggota dewan tersendiri tentunya sebagai apa namanya sebagai budgeting dari social control dan istilahnya membuat undang-undang peraturan daerah tentunya kan gitu kan itu kan lebih nanti kompleks juga gitu, sesuai dengan isu di masyarakat. Jadi apa yang jadi permasalahan di masyarakat tuh bisa apa ya mengikuti alurnya gitu. Iya, mengikuti alurnya. Tetap ya mungkin pembahasannya juga kita sebagai mitra dari pemerintah daerah khususnya Kabupaten Majalengka, bagaimana kita memposisikan dan bersinergitas mungkin terhadap kepentingan masyarakat juga banyak gitu. Ya aspirasinya masuk aja gitu mungkin kali ya. Betul. Ya selain mungkin aspirasi masuk juga kan perlu pembahasan juga kan gitu nanti di dewan juga terus istilahnya apa ya tetap kembali lagi dengan posisinya bisa dengan kita walaupun beda misalkan posisi komisi lain dengan bidang kita tentunya kembali lagi personalnya ya mungkin, gitu, keinginannya mungkin gitu. Ada yang mau diperjuangkan dari apa sih yang kita perjuangkan gitu, dari segi apanya sih yang kira-kira perjuangkan gitu ya, yang seperti tadi disebutkan ada sebagai calon yang lain, oh kita petani gitu,
kita memberikan apa ya, petani gitulah Iya, banyak. iya. Yang lainnya ke jasa buruh ya mungkin bagus ini arah jalurnya tuh apakah dari tadi mau memajukan objek wisata daerah atau yang lainnya gitu. Iya. Ya mungkin secara ini juga terkait mungkin apa namanya konsep dan gagasannya kita apalagi mungkin flashback terkait pengalaman kerja juga gitu kan. Hmm. Ya mungkin untuk Sindangwangi juga kan sudah dicanangkan sebagai kawasan wisata Sindangwangi gitu. Hmm. Dan alhamdulillah juga mungkin setelah diperdakan itu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2021 dengan sistem induk pariwisata Majalengka dan alhamdulillah sudah ini juga gitu. Di Makanya Sindangwangi itu ya. Iya gitu alhamdulillah. Ya tentunya bukan tidak khususnya untuk Sindangwangi gitu ke depan kan gitu. Itu kan sebagai suatu istilah namanya apa? Semangat terhadap istilahnya pemerintah daerah juga kan gitu. Support gitu ya. Support gitu dengan adanya objek wisata yang ada di daerah kita dan alhamdulillah alam yang kita miliki gitu. Terus apa sih yang penyampaian yang terpentingnya itu? Atau ide gagasannya itu apa sih itu? Poin pentingnya. Iya, ide gagasan mungkin terkait ya untuk pencalonan dewan ini mungkin ada banyak ide gagasan iya yang ingin apa namanya dibuktikan lah itu. Atau sebelumnya kan menunjukkan dulu nih bahwa saya tuh punya ide ini, gagasan ini kan gitu. Ya mungkin terkait ide dan gagasan ya terkait mungkin dari sistem dari kita lebih mengutamakan tentang wilayah juga apalagi terkait sektor wisata bahwa itu kan sebagai suatu pendapatan asli daerah gitu ya tentunya gitu. Memberikan dorongan juga terhadap istilahnya lingkungan sekitar khususnya anak-anak muda dan untuk bisa memperjuangkan terkait mungkin fasilitas istilahnya pengembangan yang bisa kita akomodir dari anggaran Kabupaten Majalengka. Ya kemungkinan juga kan mungkin yang desa yang nggak punya wisata ingin membuka objek wisatanya bisa juga gitu. Iya betul kan. Berarti di sini kan desa-desa banyak yang nggak punya objek wisata. Iya. Bisa pengelola awal juga mungkin ada bantuan supportnya gitu. Iya bantuan support tentunya ya kembali lagi terhadap mungkin terhadap kebijakan pemerintah juga kan gitu. Dan sektor dari desa setempat gitu istilahnya lebih ke inovatif kreatif bagaimana caranya kan itu tetap kita kembali lagi ke apa personal dari pemerintah desa itu tersendiri kan gitu untuk pengembangan apa sih kan gitu ide dan konsep kita kan posisi dari dewan itu kan mendorong untuk istilahnya mendorong dalam arti terkait kebijakan dari pemerintah apa sih yang sudah kita buatkan pada apa namanya sudah dibuatkan adanya suatu peraturan daerah kan tentang adanya undang-undang Perda nomor 8 tahun 2021 yang sudah dicanangkan tentang induk kepariwisataan. Bisa menciptakan apa namanya ya jadi induk pariwisata juga udah luar biasa itu ya, udah jadinya kan. Apalagi nanti kalau misalkan lebih banyak supportnya dari beliau mungkin apa ya memberikan support lebih bagi dimanapun wilayah-wilayah yang punyai objek wisata kali mungkin ya. Betul. Tapi saya yang tadi yang tanyakan apakah bisa nih desa yang nggak ada wisatanya bisa loh jadi objek wisata. Sekarang kan lebih mudah ada kolam renang itu jadi objek wisata kan gitu. Betul. Ya contoh mungkin kelihatan lah di tetangga juga kan gitu. Meskipun nggak ada pemandangan, nggak ada apa-apa, ternyata bisa juga gitu kan. Bisa jadi ya mungkin kan kadang mungkin dari pihak pengusaha yang punya istilahnya apa namanya dalam bidang hiburan kan gitu punya jasa lebih ke apa namanya perkembangan wisata kolam renang komersil lah tersendiri kan gitu. Tapi kita lebih fokus juga kan ke sektor-sektor namanya apa namanya sektor wisata yang potensi wilayah mungkin contoh kayak di apa namanya di Teja mungkin kan gitu adanya tanah bongkok kan disulap menjadi kolam renang tersendiri kan tentunya kan gitu
menentukan suatu posisi dengan wilayah gitu, wilayah Oke. Terus kira-kira apa sih yang bisa orang itu mengajak masyarakat loh, cara mengajak masyarakat untuk berpartisipan dalam partainya Pak Agus ini gimana sih? Gimana ya? Jadi cara mengajak atau misalkan saya tuh punya apa atau misalkan kita tuh punya poin penting kalau misalkan itu udah jadi dewan tuh apa sih? Iya. Kira-kira apa sih namanya ya ngebahasnya? Jadi gimana ya untuk sekarang kan kalau misalkan dilihat perwilayah kan banyak banget nih ya, apalagi saingan nih, Iya saingan betul, kan banyak banget. kompetitor juga kan itu. Kadang-kadang tuh kalau kita masuk ke wilayah tersebut mereka udah punya masing-masing calonnya Iya, gitu. iya. Nah, dengan ketentuan saya nggak tahu itu ada patokan, nggak tahu emang dari pilihan tersendiri gitu. Nah makanya tadi tuh bahasa saya tuh bagaimana saya masyarakat percaya gitu kalau misalkan Pak Agus ini benar-benar mencalonkan diri dari apanya gitu. Ya mungkin kembali secara personal dan kepribadian ya gitu istilahnya, dalam segi istilahnya kan sistem demokrasi kan ya, sekarang demokrasi tentunya kita mencakup wilayah dari Dapil 3 tentunya kan meliputi dari Singgawangi, Rajagaluh dan Palasa, Banding dan Sumberjaya. Jadi kembali lagi ke posisi masyarakat sebagai kita istilahnya wakil kita nanti ke depan tentunya kan yang mempunyai konsep dan gagasan gitu. Selain makanya tugas dan fungsi, terus ada inovasi tersendiri walaupun istilahnya secara seremonial nanti di dewan kan hanya sifatnya kan tidak kita ubah tuh maksudnya edukasi terkait. Nah selain posisi tugas kita sebagai fungsi dewan juga kan kita harus lebih banyak syarat juga. Iya. Sebenarnya lebih banyak gerak di masyarakat. Iya betul. Apa keluhan dari mereka Iya, gitu. betul. Karena leader-leader di atas juga taunya ya dari dewan daerah gitu kan. Iya. Apa kekurangannya gitu ya. Tapi saya support lebih banyak buat Pak Agus ini. Semoga pencapaiannya bisa sesuai apa yang diharapkan karena mungkin punya pengalaman dulu di tahun 2019 seperti apa, gimana ya, dari bentuk pengalaman itu menjadi suatu motivasi harapan lebih untuk sekarang bisa lebih mungkin dari kemarin juga bisa, apalagi sekarang gitu ya. Ya tentunya kan bisa motivasi lebih juga gitu. Saya kan mengikuti dari sesuai dengan DCT tentunya kepada khususnya masyarakat Dapil 3 tentunya jangan lupa Mas Agus Susanto sebagai hukum dengan nomor urut 10 dari Partai Gerindra sesuai dengan pengalaman dan basic saya perwakilan slogan ke depan bagus dengan slogan bagus yaitu barisan relawan Agus Susanto siap berjuang. Ya, luar biasa nih barisan Agus Susanto siap berjuang. Tapi saya mau nanya nih, dari berbagai macam banyak partai itu kenapa masuk ke Gerindra? Ya pada awalnya tentu kita melihat dalam arti ya pasti semua ini kan tentang ideologi ya gitu. Ideologi apalagi sosok dari kita sebagai ketua umum tentunya Bapak Prabowo Subianto latar belakang dari militer mungkin dengan disiplin. Jadi sebelumnya kita masuki kaderisasi dalam arti sebagai anggota partai politik tentunya beliau kepada calon-calon istilahnya anggota legislatif tentunya adanya suatu latihan gitu kan. Latihan namanya di Bukit Hambalang gitu. Bukit Hambalang itu suka dukanya alhamdulillah juga gitu kan, seru lah
gitu. Mungkin dari sana juga kali ya. Iya, jadi belajar kita tentang istilahnya apa, harus siap di lapangan medan tempur namanya juga kan, jadi basic-basic militer, semi militer juga kita itu kan gitu. Posisi. Ya, kalau misalnya pembahasan keamanan kemarin harus bisa menguasai juga. Iya. Emang udah sehari-hariannya itu Pak Iya, Bro ya. iya. Gitu ya. Oke, kita mungkin ke step closing juga nih, tapi poin-poinnya mungkin dari awal mungkin teman-teman bisa rangkum gimana. Tapi Pak Agus ini kan punya apa namanya 5 poin penting, tentunya bisa dijelaskan sendiri mungkin apa aja. Kita dengar dulu apa aja ya gitu. Gitu. Ya, terima kasih mungkin Kang Atta terkait mungkin kita pembahasan dari awal, tentunya mungkin kita dalam bidang usaha tentunya saya menggeluti di bidang makeup ataupun di bidang usaha tank tentunya, yang mempunyai semangat dan motivasi mungkin bagi rekan-rekan juga ataupun untuk wilayah terkait mungkin media promosi tentunya. Saya juga tentu sudah bergabung dengan sobat UMKM ataupun dengan Dekranasda ataupun dengan istilahnya peka untuk di wilayah Majalengka tentunya ada banyak komunitas, dan tentunya kepada masyarakat ataupun anak-anak muda tentunya bisa bergabung dengan komunitas istilahnya kita yang sudah ada di wilayah Majalengka terkait perkembangan dari wisata tentunya, potensi-potensi desa tentunya, terkait potensi desa bagaimana caranya tentunya kembali lagi kepada posisi sektor dari pihak desa tentunya kendala apa, dan mungkin istilahnya kendala tentunya dengan konsep dan gagasan tapi dengan sesuai dengan pasar atau daya tarik wilayah wisata itu tersendiri tentunya. Contohnya mungkin dengan adanya toprak yang sudah dicanangkan khususnya di wilayah Kecamatan Sikalwangi, tentunya itu kan apa namanya banyak permasalahan tentunya kan harus semua pihak tentunya harus ikut terlibat gitu tentunya, istilahnya dorongan istilahnya terhadap kebijakan pemerintah, pemudaan tentunya kan terkait apa namanya proses pencalonan tentunya kepada masyarakat juga. Poin dari istilahnya pembahasan dari awal terkait dari saya basic dari usaha tentunya istilahnya dari kawasan dari istilahnya bergerak di bidang wisata tentunya pengalaman saya tentunya itu sebagai motivasi saya sendiri ketika di wilayah desa khususnya di perlu kita dibahas untuk kedepannya tetap diskusi bersama ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentunya terkait kita seputar dari profil dan pengalaman saya. Oke, baik, terima kasih banget nih suatu kehormatan bagi saya tersendiri itu dan kebanggaan juga gitu Pak Agus bisa hadir di sini ngobrol ngalor gitu. Nah, dan baik bagi brother sister di sini yang pingin banget suasana rumahnya buat tempat nyantai tongkrongan, kita punya produk estetik juga, namanya apa sih ya, produk estetik Majalengka ya, betul. ada tong, tempat duduk, mejanya juga ada, itu bervariatif dan motif-motifnya bisa sesuai custom kesan tersendiri gitu ya. Terus selain ini juga barangkali di sini di sekitar Majalengka juga punya untuk membangun rumah ini ada apa produk kenteng gitu ya. Kenteng itu PT apa sih? Untuk kenteng sendiri kita ND Group. Nah, ND
Partai Group ada di Sukaraja, di Sukaraja. Nah, nanti mungkin bisa dikontak pesan di sini, dan produk estetiknya juga nanti yang ada di sini. Nah, dan terus bagi Pak Agus ini punya support lebih bagi desa-desa yang mungkin pengen desa itu hidup dengan objek wisata, bisa konsultasi atau mediasi. Contohnya juga kan di daerah tersendirinya mungkin ada Gopak juga, itu baru loh, itu pengelolanya oleh Bumdes juga ya. Barangkali mungkin ada pengusaha-pengusaha tersendiri atau personal pengen berpeluang kerja di objek wisata atau pembuatan wisata, bisa konsultasi juga. Mungkin ada banyak bantuan dari sana, bantuan support atau ide-ide kreatif juga kayak itu. Dan baik, kali ini di penghujung acara mungkin promosinya juga udah tadi, mungkin bagi teman-teman atau yang lain di sekitar wilayah Dapil 3 ingin membantu support dari Pak Agus dari Partai Gerindra di tanggal 14 Februari ya gitu ya, di 14 Februari di nomor berapa sih tadi? Nomor urut 10. Nomor urut 10, jangan lupa, dari Gerindra gitu, dari Pak Gemoy. Kita Pak Gemoy nih kemana? Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan teman-teman juga di sini kita mengedukasi, motivasi buat teman-teman gitulah. Apa sih usahanya biar lebih bersemangat lagi. Terima kasih banget nih Pak Agus ya. Sama-sama, Kang Lata, sukses selalu untuk STK Kreatornya. Semoga sehat juga keluarganya Pak ya. Terima kasih. Oke, saya akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.